welcome back to your toys. Oke, seperti biasa teman-teman, kalian pasti sudah tahu kalau segmen Your Toys ini tentang apa. Yes, gua akan unboxing karakter favorit gua dari game favorit gua. Apakah itu? Langsung aja gua akan cerita tentang karakter ini bareng sama Sadam. Let's go Sadam. Oke Dam, kita langsung buka aja karena ternyata boxnya ini menutupi frame kita, oke? Iya makanya deja vu langsung aku pas buka ini langsung. Kok perasaan ketutup lagi? Oke, kalau dari dusnya kamu lihat kayak gini, kamu bisa tebak nggak Dam? Ini kira-kira apa? Aku tahu isinya statue, sama aku tahu Katia suruh aku pakai baju hitam. Jadi statue hitam. Jawabannya adalah Penguin. Penguin Batman. Couple Pop. Halo. Oke, ini biar nggak salah posisinya dia gimana ya? Coba pelan-pelan aja, Pak. Bukain dulu kan kecil nih, coba lihat. Berdiri nggak deh? Oh, dia Woi! Apa itu? kepalanya. Pegang dulu palanya. Ngeri banget. Gitu. Pegang Makanya tadi palanya. lihat ada logonya nih. Di atas kalau gitu dia harusnya Iya. ya? Oke, aku tahan belakangnya. Oh, ada 2 bagian dia. Ada 3 bagian. Styrofoamnya. Ini pretelin. Iya. Oh, noob Saibot. Oh. Jadi ada 2 bagian lagi makanya. Dipretelin sama dia dibagi-bagi. Oke, bentar. Oh, nongol di sini. Aku geser dulu. Oke, udah bisa taruh. Oke. Nah, Ini kayak beli ikan di pasar tau gak sih yang beli box-boxnya langsung. Jadi kita akan unboxing Dam. Yang akan kita pasang langsung adalah Noob Saibot dari Mortal Kombat 11. 11 tuh yang sebelum One apa? 11 itu yang sebelum One. Kita langsung aja ya. Oke, kalau melihat dari potongan piece badan Iya. dari karakter ini kamu udah tahu belum? Ya, Noob Saibot. Yes, Noob Saibot. Jadi ini sekaligus memeriahkan dengan keluarnya Mortal Kombat 1. One, oke. Yes. Dan kebetulan ini adalah karakter favorit Kacia Dan. Noob Saibot, ya. Noob Saibot. Noob Saibot sendiri kan sebenarnya adalah Grandmaster Sub-Zero sebelumnya. Ya, dia yang pemegang title Sub-Zero Sebelumnya sebelumnya. pikiran dikontaminasi sama Quan Chi, akhirnya mati dibunuh Scorpion. Ya, Hanzo, akhirnya ya jadi kayak gini. akhirnya adiknya yang jadi Sub-Zero, si Kuai Kuai Liang Liang. jadi Sub-Zero. Penerus klan Li. Dia dihidupin lagi sama Quan Chi, Yes, jadi Noob hidupin Saibot. jadi Noob Saibot. Nah, aku mau nanya, ini statue. Ini statue paling gede yang pernah aku unboxing. Soalnya aku kan jarang main statue. Oke. Aku main statue tuh pop. Oke. Ah, Cuman Kacia waktu itu langsung nggak pakai pikir, langsung pre-order aja karena Kacia itu selama ini nyari statue atau action figure Mortal Kombat. Cuman yang paling keren adalah statue ini. Noob Saibot. Noob Saibot, dan berhubungan emang Kacia itu suka banget sama Noob Saibot. Oke. Jadi ya, Kacia langsung ambil aja. Ini lebih impulse buy, lebih ada Yes. check out langsung. Impulse buy. Oke. Jadi begitu lihat, ih gambarnya keren nih prototipenya nih. Terus tiba-tiba ada teman Kacia yang Buka PO. Buka PO. Oke. Oke guys. Oke, kalau gitu pertanyaan berikutnya untuk skala figurnya. Mhm. 1 banding berapa kira-kira ini? Ini 1:4 ya. 1 banding 4 ya? Dan yang menariknya adalah gini Dam, kalau misalkan kita main statue, itu adalah bisa tergolong statue yang bagus kalau misalkan ada lebih dari 2 tokoh di sini Ya. atau 2 karakter. Jadi kayak dapat banyak figurnya gitu loh. Nah sementara kalau di Noob Saibot ini, Noob Saibot kan memang sebenarnya 1 karakter. Cuman karena dia punya clone-nya dia itu, Ya, shadow clone-nya, shadow clone-nya. jadi kayak 2. Dan kenapa Kaci ambil ini Dam? Karena ini adalah bentuk Noob Saibot terbaik di Mortal Kombat 11. Kalau ini kan kostumnya baru si Noob Saibotnya. Cuma kalau yang shadow clone-nya hampir kayak kostum Sub-Zero-nya dia ya? Iya. Masih kayak bentuknya masih klasik banget. Makanya. Oke. Kita rakit dulu Kita rakit statue-nya. aja ya. Jujur ini berat sih. Nah, ini biasanya udah berat. Ya biasanya berat. Yang Partsnya. kita dapat adalah si badan utamanya Noob Saibot sendiri. Badan utamanya Noob. Oke, ada tangan Ada sickle. tangan celuritnya, Nah, celurit. kepalanya, Ini yang kostum baru ya? kostum baru di Mortal Kombat 11. Terus shadow clone-nya udah pasti. Badannya shadow clone-nya. Terus ini kayak Bayangan. efek shadow-nya gitu loh. Terus ini nanti bagian bawahnya sini. Oh, jubahnya. Oh iya. Tangannya dia 2. Tangan dia ya. Tangannya shadow clone-nya 2 juga. Iya. Oke. Kalau dilihat-lihat Dam, ini sebenarnya bentuknya tuh hampir sama kayak Sauron-nya Lord of the Rings, tau gak sih? Dari warna sama desain beberapa bagian armornya yang Iya. yang tajam-tajam gitu kan. Iya benar. Kalau ini apa? Jadi itu Noob Saibot yang ini tuh ada hiasannya gitu loh. Jadi Ada kayak- kalungnya. Bukan Ada kalung, sih kayak rantai-rantai yang ngejulur gitu loh. Oke. Lebih tepatnya ini kalau makanya karakter Noob Saibot di sini itu sebenarnya mirip sama Batman Hula, Oh, Batman Who Laughs. Ya. Yang dari Dark Knight Metal. Dark Knight Metal. Oke, berarti kita akan mulai dari rakit dulu badannya dulu. Ya, biasa. Kita pasang dulu. All by myself. Kenapa tadi bernyanyi itu? Kaki ya situ. Pelan-pelan. Kalau dari harga PO inget nggak berapa? Harga PO-nya kalau nggak salah ya
13 jutaan. Udah full itu ya, full price. Ya. Eh. Wah ini masuknya gimana? Tuh, Iya tapi kakinya nggak napak di bolongan situnya ya? masukin dalam lagi nggak? What the fuck is that? I don't know. Bagian jubah dikit. Patah. Coba yang mana coba? Di belakang. Di belakang Iya, masih nggak pasti- kelihatan. pasti nggak Nah, kelihatan. udah. Cuman berarti kita udah bisa lihat kualitasnya nggak terlalu. Bukan kualitas, hati-hati. Bukan kualitas sih, emang placement figurnya aja, statunya aja yang nempel banget. Kalau kualitasnya dari kita lihat aman, cuma emang itu kan bagian jubah, plastiknya tipis. Ini plastik atau apa nih? Resin. Resin. Ya, resinnya di bagian jubah ya pasti ditipisin lah sama dia. Iya, cuman Hati-hati aja. ini mah kayak keripik anjir. Udah jangan ditoel-toel, ntar beredel tuh 13 juta. Aduh. Ayo, tangan atau pala dulu. Tangan deh ya. Tangannya yang tangan baru. Oke. Pas ini nih. Masih di sini. Ke bawah tangannya. Dia ya. There you go. Nah, Shoulder pad. shoulder pad udah pas ini. Oke. Dia ada magnetnya nggak? Oke, makanya kan biasa kalau statue Iya. gede gini, part saya yang cuma ditempel slot gitu doang, harus pasti magnet. magnet. Kalau Oke. enggak, kesenggol bocil jatuh pecah. Bikin marah. Kepalanya. Kayak topi kupluk gitu, bukan hoodie ya, kupluk. Bukan. Kayak kupluk. Kayak Corazon. topi, iya Corazon makanya. Oke, enggak. Kalau pala enggak. Kalau ini dia shoulder pad ya, yang gampang copot. Tangannya dia atau lagi. Sampingnya. Tangannya ini nanti akan nyambung dengan celuritnya dia. Oke. Ini magnet enggak itu? Jadi masuk aja, magnet. Magnet. Oke, magnet. Tangan celurit kalau gitu sekarang. Tangan celurit. Jadi sebenarnya Noob Saibot ini ada keturunan Madura ya? Karena pakai celurit. Karena pakai celurit. Tinggal tunggu aja jualan sate. Oke. Aduh deh. Udah mana? Sekarang adalah rompi. Tutup kelaminnya. Kalau bahasa Inggrisnya loin cloth. Kalau bahasa Indonya aku nggak tahu. Oke, ternyata ini sesimpel ada magnetnya di sini. Cara Oke, kalau itu dari Noob Saibot dulu. Dia ada barnya. ada barnya ya. Ada besi bar. Oke. masuk. Oke. Tangan kanan itu. Nih, kamu aja yang taruh. Oke. Kanan itu gimana? Posnya begitu gimana gini? Karena posenya sangar sih ini sebenarnya. Oh, yang ya kayak baru dipanggil Iya, posenya. cuma baru agak ringkih banget. Lagi di summon dia ceritanya Nah. kan. Agak ringkih. masukin. Ada magnet harusnya. Oke. Udah tinggal part terakhir tuh. Nah, tuh kalungnya tuh pasangin. Oke, ini agak lah ngeri banget Pak. Ini aduh. Jadi ini bagiannya partnya buat di sini-sini nih. Di perut. Iya. Oh enggak, di sini juga ada di Iya, dada. dari dadanya turun ke sini semua nih. Jadi Masa? yang bikin repot di sini adalah karena kita nggak dikasih manual book. Jadi kita akan coba pasang ini nih. Harusnya tuh bisa di bagian dada sama perutnya, ada lubang-lubang kecil. Cuma yang mana ke yang mana, itu yang kita bingung. Tadi setelah kita lihat-lihat nama brandnya apa, Dam? Premium Collection Studios. Kalau dari kaca sih memang ya karena kesan pertamanya tadi crack gitu, jadi agak kesel sih, cuman ya Noob Saibot gitu. Dan setelah kita tadi bongkar-bongkar dan pasang Perintilan-perintilan aksesoris ya. perintilan kecil-kecilnya itu, jujur agak kesel sih karena entah memang kita nggak dapet manual Manual. booknya Atau emang nggak ada. atau emang nggak ada. Jadi agak kesel karena ya sedikit kurang natural sih jatuhnya ya. Karena kan ada beberapa yang kita harusnya posisinya di sini, waktu kita pasang nggak mau pasang, Ya, nggak yang mau kecil-kecil nempel-nempel ini gitu. nih, ya, yang tulang-tulang kecil-kecil di armornya dia. Ya, tapi kalau secara pose sih ini emang salah satu gerakan atau signature-nya Pose dia ya. pose dia banget di Mortal Kombat 11. Kalau dari kamu gimana, Dam? Oke, dari skala sih, ini centerpiece statue banget. Bener-bener kok di rak ada yang kolom sendiri buat dia lah, bisa itu. Iya, iya. Kalau misalnya, kalau aku kan suka Noob Saibot, cuma nggak terlalu suka banget apa yang detail-detail banget. Iya, iya. Tanpa perintil-perintil dikit itu orang juga udah kayak, nggak terlalu ngeh Iya, juga loh iya. kalau nggak ada lah. Kecuali die hard fan banget. Benar. Tapi kalau enggak mungkin bisa dibikin lebih simpel kali ya. Ada magnet yang tempel sini, jadi kalau dia tinggal nempel sendiri langsung otomatis gitu, tanpa harus Ya. maksain nusuk-nusuk kayak nusuk jarum Ini gitu. aku nggak tahu, kita nggak dapet manual, coba ya harusnya ada manual. Harusnya ada manual. part-part kecil. Kalau part-part gede kayak tangan dia itu kan kita tahu lah, oh tangan di sebelah sini, tangan yang ini sebelah sini. Paling tadi bingung kan ini doang nih, yang Iya, efek shadow ini taruh mana? Iya, iya. Tadi pundak. Itu kan Kelihatan pakai lah. logika dapet lah Logika ya. dapet. Kalau yang perintil-perintilan kecil itu masalahnya kan biar kelihatan natural. Natural dia jatuhnya kayak gimana. Ngegantungnya gimana, itu kan harus tahu di mana yang di mana. Benar. Tapi overall ini adalah statue yang ibaratnya secara posenya juga bagus ya. Posenya keren dan bener banget kayak kamu bilang, dan ini langsung menarik perhatian kita kalau misalnya kita ada di suatu ruangan dan statue itu ada di sini. Ya, centerpiece ya pasti Yes. orang lihat. Bener, itu orang bisa langsung menarik perhatian lah. Apalagi buat orang yang mungkin nggak suka Mortal Kombat aja mungkin, atau nggak main Mortal Kombat. Mungkin nanya ini statue apa? Yes. Paling kalau orang nggak tahu, cuma tahu komik, ini Venom yang mana?
lah ini bukan Avenger, ini simbiot kan? Kita diem. Bukan. Tapi emang kalau yang Noob Saibot ini kelihatan banget lah ninja Masih Mortal zaman Kombat. ninja Nah, Mortal Kombat banget. tapi yang bawahnya kan udah beda. Ya, ini banget. masih kayak konsepnya kayak kurang lebih masih Grandmaster Sub-Zero dulu Iya. lah. Coba sekalian biar situ lihat belakang, kita lihat dari depan. Kita tadi lihat belakangnya doang soal sambil masang-masang. Keren sih. Keren ya. Tapi matanya, sayangnya matanya tuh kurang putih kayaknya. Oh, kurang ini ya, pop ya? Iya. Jadi abu-abu doang ini ya? Ih, yang matanya harusnya. Yang ini atau enggak yang atas juga kan ada 2 pala. Iya, iya. Kalau misalnya statue-statue sekarang kan banyak yang pakai USB-C. Ya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin tidak tahu Mortal Kombat itu dibikin oleh 2 orang yang bernama John Tobias dan Ed Boon. Ya, Dan Noob Saibot sendiri itu callback dari nama namanya mereka. adalah nama mereka dibalik Tobias dan Boon. Noob Saibot. Jadinya Noob Saibot. Cuma dia tuh kalau nggak salah pertama jadi rumor di Mortal Kombat pertama. Kalau di game arcade-nya jadi gini. Waktu game pertamanya itu kan masih Bihan Sub-Zero-nya. Sub-Zero. Terus setelah itu Mortal Kombat 2. Baru ada Reptile. Baru ada karakter tambahannya yang bonus. Itu adalah Noob Saibot. Tapi bener-bener hitam banget. Di pertama jadi rumor doang. Dan kalau Noob Saibot sendiri, Kacia itu baru, kan Mortal Kombat tuh muncul waktu Kacia masih SD. Oke. Dan entah kenapa dibolehkan Kacia main itu. Kayaknya dulu orang tua kan nggak tahu nih kalau game ini adalah sebenarnya 17 tahun ke atas ya, bukan PG-13. ISRB nggak terlalu dihimbau lah di Indonesia waktu itu. Dan Kacia memang udah suka sama Noob Saibot. Noob Saibot dulu tuh kan udah muncul di Mortal Kombat 3 yang bukan sebagai... Kacia lupa itu apakah karakter tambahan atau bukan, Kacia lupa. Pokoknya yang Kacia inget banget dulu karakter tambahannya itu kalau nggak salah Smoke sama Motaro buat yang harus pakai cheat dulu, select AB kanan kiri bawah atas Baru tuh. dapat. Oke. Kacia masih inget anjir itu. Jangan dulu bang, select AB kanan kiri bawah atas. Itu baru muncul tuh, tiba-tiba di kolom tengahnya yang ada 2 lagi. logo Mortal Kombatnya tiba-tiba Smoke, Motaro, Shogun. Yang salah satu yang ikonik dari Mortal Kombat yang mungkin sekarang udah agak hilang itu Toshi. Oh ya, itu udah. Itu munculnya karena apa ya? Kalau bisa lo pakai jurus Scorpion ngebakar orang, bukan? Bukan, jadi ada beberapa jurus. Kacia sih tepatnya nggak tahu ya, dulu lupa banget kan. Dulu kan mainnya nggak dikulik kayak sekarang kan. Jadi kalau ada gerakan-gerakan tertentu, tiba-tiba selalu muncul Toshi. Toshi. Tapi kan Kacia ingetnya kan karena masih kecil kan. Toshi. Coba tahu nggak? Kan Mortal Kombat tuh keluar pertama bukan di konsol, langsung arcade. Arcade. Iya, aku pernah dengar cerita kalau pertama kali keluar Fatality tuh nggak dikasih tahu cara gerakannya gimana. Oh memang, dan zaman Kacia dulu waktu sampai Mortal Kombat 3 aja Kacia kan main di SNES. Iya. Itu nggak dikasih tahu. Udah ada, maksudnya kalau inputnya bener bakal keluar Fatality ya. Cuma move list-nya nggak dikasih tahu. Tapi itu juga ada kesamaan di Kacia juga sih. Kan? Kacia tuh waktu main Mortal Kombat pertama kali yang Kacia punya fisiknya itu kan Mortal Kombat 3 tadi. Iya. Udah ada dia ya. Udah ada dia. Udah dia. Terus Kacia juga asal-asal aja kan, udah finish him. Iya. Tiba-tiba layarnya gelap, ding ding ding. Tiba-tiba diangkat sampai Kacia pakai Sub-Zero kan. Iya. Dibekuin, langsung dipretelin ya? Prak. Bagi Mama Kacia. Kacia sendiri juga. What the hell? Kalau aku Mortal Kombat tuh, aku masih SD. Aku main bukan yang berantem duluan, yang kita jadi Sub-Zero. Sub-Zero yang pertualangan kan? Iya, cuma mati mulu soalnya nggak ngerti cara kontrolnya. Itu Mortal Kombat mitologi kalau mitologi Sub-Zero. Iya, mitologi Sub-Zero. Mati terus. Terus aku nggak tahu ada save atau enggak. Soalnya aku juga dulu kalau main game PS1 tuh waktu umur maaf ya masih TK, main-main aja. Oh, anak TK boleh main? Ya itu. Iya. Kan adventure dia yang lewat Mitologi temple. kayaknya di PlayStation. Iya makanya di temple tebakan. Iya, kena atau nggak press, jatuh ke lubang. Itu bos pertamanya Kacia ingat tuh Scorpion tuh bos pertamanya. Aku nggak pernah nyampe Scorpion. Aku mati mulu. Anak kecil lu langsung nggak ngerti konsep save game. Jadi udah kalau udah matiin sudah kalau main lagi dari awal lagi. Bahkan itu buttonnya nggak sama kayak button Mortal Kombat yang fighting ya. Control fighting kan kaku. Maju apalagi yang zaman dulu, maju mundur. Ke kanan kiri doang. Itu disuruh lompat ke depan, suruh salto yang susah kontrolnya. Dia ada jurangnya, terus ada mesin-mesin di belakangnya. Kalau platformer kayak Mario kan emang dikonsep untuk si Mario ini lari dari kiri ke kanan. Jadi kontrolnya dienakin. Cuma ini kan anggap aja pakai engine fighting, cuma suruh lompat-lompat. Dan bahkan kadang-kadang kalau misalkan sistemnya itu bisa berubah waktu ketemu musuh tiba-tiba. Oh ya. Tiba-tiba loh kok jadi kaku jadi kayak gimana jadi. Suruh berantem. Makanya mitologi itu salah satu game tersulit tuh zaman dulu tuh. Karena kita mainnya waktu masih kecil sih. Iya. Jadi gitu aja sih, Dam. Kalau review dari Kacia dari statue ini nih,
review deh. Oke, sebelum Kak Cia review, Kak Cia mau minum nggak? Saya mau ambil susu paling enak di dunia, Free Subin original. Dan ini bukan sponsor. Tapi kalau misalnya ada sponsor, boleh. Enak. Ini kan lebih dalam ke Kacia, soalnya Kacia yang keluarin uang, Kacia yang beli, Kacia yang suka. Worth it, atau mungkin ada yang kurang sedikit. Ini cuma hanya disarankan untuk penggemar Mortal Kombat aja sih sebenarnya Kak Cia sih. Karena ini akan baru berasa worth it kalau kita emang suka Mortal Kombat nih. Apalagi suka sama karakternya ya. Kalau Kak Cia kan memang dari dulu Kak Cia suka sama Sub-Zero, dari zamannya dia masih Bihan, Hual Yang, sampai akhirnya dia jadi Noob Saibot. Jadi ya kalau buat Kak Cia sih worth it aja, walaupun kesel nggak ada manual book sama semetak. Susah juga ngomong defense susah juga. Iya, bagian sini aja teman-teman nih, bagian sini. Bagian juga belakang. Emang nggak kelihatan, emang ketutupan. Apa sih kan bagian belakang patah dikit kok. Cuma ya sakit dikit lah. Sakit lah. 13 juta kayak beli keripik. Oke, kalau gitu review angka deh. Dari 1 sampai 10. Ini walaupun Kak Cia ngeluarin 13 juta, tapi rasanya tetap biar 13 juta itu kalian bisa beli produk-produk yang lain sih. Ya. Karena ini jujur, Kak Cia baru pertama kali beli dari brand ini ya Kak Cia. Bahkan musim ini kita juga nggak tahu. Tadi ya makanya. Brand itu kita juga nggak tahu karena kita bukan pemain sketch tepatnya. Tapi kalau dari Kak Cia mungkin 7 deh, 7/10. 3 poinnya apa aja tadi? Yang ringkih, Nggak ada manual book, ya matanya kurang putih, terus tidak ada elemen-elemen yang misalkan bikin wah. bikin itu lebih wah lagi, misalkan kayak ditaruh nyambung ke adapter biar ada lightingnya gitu, itu juga nggak ada kan ini. Dan ini juga kalau misalnya kita lihat nih, ini nggak tahu ya. Kayaknya gak kecat aja kayaknya. Iya, Ada berapa detik. Soalnya batu belakang, untung yang punya ini batu belakang, jadi nggak terlalu kelihatan. Ya, ada ini titik batu putih. belakang. Cuman kan maksudnya kita berharap kalau kita membeli sesuatu tuh berikanlah kualitas yang terbaik gitu loh. Iya. Di sisi sini ya. Ada kayak yang putih-putih kelihatan gitu ya. Putih-putih belum kecat atau apa nggak tahu deh. Karena tadi selama proses kita ngeluarin juga aman banget, nggak ada kebentur apa-apa gitu. Kalau packaging sih aman ya, dia per part dilapisin plastik juga, ada juga, terus ada styrofoam kecil yang hitam juga. Jadi aman lah untuk packagingnya. Sama di styrofoam putih yang gedenya juga ada velcro-nya, biar nggak goyang, nggak gerak. Kalau kamu Dam, kamu sebagai orang yang tahu Mortal Kombat. Aku tahu Mortal Kombat, cuma aku nggak bias sama karakternya. Iya, iya. Aku suka si Noob Saibot, cuma favoritku Scorpion emang. Iya, Ya. Hanzo. Dari harga mahal banget sih buat aku statue. Iya. Tapi kalau ukuran segini masuk, Iya. ngerti. Cuma kalau 13 juta emang statue gede doang, nggak ada fitur lain, agak kurang. Iya. Sama kalau yang Kak Cia bilang kan itu minta matanya. Lebih nyala gitu, lebih hidup Emang lagi. mungkin kalau dilihat di game akurat. Emang matanya kan silver kalau di Iya, game. iya. Cuma kasih wah dikit lah. Kasih Wah. something yang bisa bikin dia lebih hidup lagi gitu. Kalau dari scope aku suka statunya full. Dia ambil pose yang gini. Kalau aku iya sih aku kasih itu juga sih, itu juga ya. Ini semua jadi 7 termaafkan karena posenya yang menarik. Posenya itu benar. Pose sama skalanya oke. Efek-efek ke belakangnya yang di scope sama dia Iya, juga oke. ini yang bagus sih. Cuman kalau Efek-efek, misalkan melihat bentuk-bentuk kayak gini tuh kayak gini-ginian ya. Cuman takut ringkih aja sebenarnya. Jadi gitu aja sih Dem Ya. kalau dari kita. Oke teman-teman, jadi inilah figur statue dari Noob Saibot Mortal Kombat 11. Yang bisa bilang kalau gua beli ini karena gua emang suka dengan karakter Noob Saibot itu, dan gua juga suka banget main gamenya. Ya. Jadi buat teman-teman gua sarankan kalau misalkan yang tertarik untuk beli ini, kalian harus lebih suka gamenya dulu sih. Ya. Kalau nggak suka, ya silakan aja dibeli. Ya kalau mampu silakan. Silakan, tapi ya agak sayang kalau misalkan beli tapi nggak tahu sesuatu tentang history di balik Noob Saibot ini. Karena Noob Saibot itu yang punya salah satu history yang kuat sama Mortal Kombatnya karena dia pakai dua nama kreatornya di balik sama dia. Jadi guys, Mortal Kombat 1 adalah salah satu game fighting Mortal Kombat yang terbaik, Story-nya juga oke story. yang bisa bersaing dengan Street Fighter juga. Ya pasti ya. Ya, Mortal Kombat ini termasuk adalah game fighting terbaik di tahun ini, dan terburuknya adalah di Switch. Ya. Bisa gitu kan? Fighting terbaik. Cuma terjelek juga. Itu kayak dapat 2 penghargaan sekaligus. Atau nggak abis dapat penghargaan itu diomelin juga. Gimana sih ya? Aduh, dari kalau konsol kan bisa kita, kalau konsol home ya, biasa kita kan PS sama Xbox. Yes. Itu kan beda-beda tipis Speknya. speknya. Tapi kalau ke Switch emang jauh sih. Memang jauh. Jadi emang sebenarnya ya paling enggak harusnya grafiknya nggak seturun itu lah. Tapi aku nggak tahu, kayak Zelda Breath of the Wild sama Tears of the Kingdom gambarnya emang lebih stylistik, cuma oke-oke aja maksudnya. Iya. Kenapa ini bisa separah Ini itu? separah itu. Dan kali ini cukup segitu aja. Oke guys, thank you buat waktunya semua teman-teman semua. Mungkin kalian mau komen juga, kita bisa diskusi juga. Kalian mau unboxing apa lagi barang-barang yang kira-kira menurut kalian gua punya atau Sadam punya barangnya. Ya, kita bisa diskusi di situ. Oke, aku ngomong dari aku ya. Oke. Kalau barang aku buka pasti. Jadi makanya kalau mau review ngomong, jangan buka dulu.
nahan-nahan kan kau kan kalau beli figur ditahan lama nggak dibuka. Kalau aku 2 minggu udah dipajang. Ya, channel ini bisa tercipta karena Kacia nggak pernah buka boxnya gitu, nggak pernah ngeluarin figur dari boxnya. Tapi buat Kacia Adam, walaupun Kacia ada keselnya sama nih action figure, sama ini statue, tapi masih tergolong ciamik lah. Iya. Dia masih tergolong ciamik. Dari figur aja ya. Misalnya kita lupain harga, lupain ringkih, anggap aja gratis bisa dikasih. Paintnya masih oke, cuma kurang dikit di mata itu doang. Bener. Masih masuk ciamik dikasih ya Masih kan? ciamik. Ciamik. Oke teman-teman semua, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan juga share ke grup-grup statue kalian, grup-grup action figure kalian, Yes. komunitas kalian, dan juga grup-grup keluarga. Mungkin siapa tahu ada yang mau beliin kalian suka sama motor. Siapa tahu misalnya ulang tahun deket, terus kirim aja, ih bagus ya. Ya, Nah, bisa. di grup Kalau keluarga ada, kalian ih please bagus patungan ya. dong beliin gua, nah, Terus taruh linknya juga di bawah. bisa. Oke, sekian dari kita. I love you all. Peace. And Signing out. would be so proud. Finish him! Flawless victory. Fatality. That was pathetic.